Halo, bertemu kembali di Awareness Podcast. Kita memasuki episode ke-24. Masih bersama dengan Prilly Karmelita. Prilly, tadi kalau di episode sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana Prilly, Mas Teto dan anak-anak hijrah dari Indonesia pindah ke New Zealand dengan berbagai usaha dan upaya at all cost gitu ya sepertinya ya yang diupayakan dan berhasil. Udah tinggal di sana, udah menjalankan, aktivitas di sana, udah bekerja, anak-anak udah sekolah juga di sana hampir 2 tahun gitu ya. Nah, kok Prilly dan Mas Teto di umur yang katakanlah cukup, muda ya untuk generasi, milenial, menikah, pengen punya anak, dan mau ngurusin anak. Se Semikro itu, sekrentil itu gitu. Boleh nggak sih Prilly, eee, berbagi insight gitu ya? Sebenarnya sih let it flow aja ya Tante, karena yang aku tahu dan pasti yang suamiku tahu, orang itu menikah punya anak gitu. Maksudnya ya memang yang kita tahu menikah, terus punya anak, kita harus urus anak. Jadi berdasarkan itu ya kita menikah, kita langsung dikasih anak, ya udah kita jalanin aja gitu dan untungnya aku punya suami tuh yang mau mengurus semuanya semikro itu, kalau yang tadi Tante bilang sekecil itu, kayak ngasih makan, nyuapin, jagain, pakein baju, ganti pampers, itu semuanya dia mau. Dan untuk anak pertama semuanya justru dia yang kerjain. Cuman aku sama dia tuh kita sama-sama tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka. Jadi aku tahu Teto itu nggak bisa nggak tidur. Dia tuh tidurnya cepet. Misalnya jam 9 dia tidur, ngantukan malam. Jadi aku tahu ya aku nggak bangunin dia. Ya aku harus harus nyusuin sendiri misalnya. Jadi Oke. jadi memang aku sama Teto mungkin ya kita menurunkan ekspektasi aja. Maksudnya nggak berharap harusnya kan lu bangun. Maksudnya aku nggak pernah kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak bangun Wow, ya udah nggak bangun ya aku nyatain aja sendiri. beneran? Beneran. Serius. Jadi soalnya kalau misalnya aku kayak berharap gitu kayak, "Kamu harusnya bangun, kamu harusnya nemenin aku gini-gini." Itu malah aku kecewa kalau misalnya dia nggak bangun gitu. Prilly artinya secara sadar menyatakan bahwa, "Oke, saya tidak bisa punya ekspektasi. Kalau kondisinya seperti ini, artinya saya harus bisa menjalankan hal-hal seperti ini Iya, sendiri," gitu ya? iya. Begitu juga dengan dia, misalnya aku nggak bangun, anaknya nangis, ya dia yang ganti pampers, dia yang ganti popok gitu. Ya maksudnya nggak mesti "Nanti kamu gini ya, aku gini," nggak gitu sih jalannya kalau aku nggak bangun anaknya nangis, aku capek ya dia yang ganti, kalau misalnya dia tidur ya aku nggak bangunin gitu. Tapi memang awal-awal aku enak ya kayaknya kalau suami ikut bangun nemenin kita meskipun nggak usah ngapa-ngapain ya, melek aja gitu ya. Awalnya kayak gitu, tapi pas dia nggak bisa melakukan itu, aku jadi sebel gitu. Oke, Aku berharap nih dia bangun kan, oke. tapi dia nggak bangun, jadi aku Berarti ada sebel. ada awalnya dulu sebenarnya Ada Prilly. Jadi awalnya. ada awalnya dulu bahwa, Iya sih oke Tante. kamu ada ekspektasi, tapi Iya, ekspektasinya tidak terpenuhi iya, daripada ngarep, jadi mendingan ya mendingan udah. setting diri sendiri gitu Iya ya? gitu. Oke. Jadi kalau yang sekarang kita sedang jalani itu sih karena Teto tuh pulangnya malam ya Tante, jadi anak-anak tuh full sama aku. Jadi sampai orang-orang nanya, "Kok, apa namanya, lu sendiri terus?" Gitu. Ya udah habis gimana lagi, mau mau gimana lagi, ya udah dijalanin aja. Nanti kalau gilirannya aku kerja, ya kan dia juga yang itu. Jadi nggak pernah ada masalah di situ sih Tante, karena kita udah tahu kalau misalnya dia yang di rumah, ya dia yang jaga anak-anak, kalau aku yang di rumah, ya aku yang jaga anak-anak, gitu. Oke. Mhm. Yang kayak yang tadi Prilly, cerita barusan, eee, banyak yang nanya, "Kenapa sih lo sendirian terus?" Itu tuh dari followers yang nonton Iya, atau atau dari temen-temen di dari sana, temen-temen di heeh, sana gitu ya? Oke. mhm. Kalau Prilly misalnya dibilang, "Kok lo sendiri terus sih?" Gitu ya. Pernah kebawa baper nggak gitu? Pernah kebawa kayak Sampai ada yang, "Lu, anak-anak kapan quality time-nya sama Teto?" Quality time kok, Teto tuh selalu video call.
Dia tuh selama kerja dia tuh pasti telepon, video call. Jadi maksudnya anak-anak ya tahu bapaknya itu, anak-anak tetap deket banget juga sama sama Teto, ya nggak ada yang gimana-gimana sih Tante menurut aku. Wow. Aku juga bingung ya kenapa ya. Maksudnya tetap komunikasinya anak-anak itu deket banget sama sama Teto. Jadi tetap jadi kalau sama aku mereka mainnya apa, sama bapaknya mainnya apa gitu. Jadi udah, ih deket lah. Me time tuh, masih ada nggak di agendanya Prilly? Aku sadar kalau saat ini aku nggak bisa yang pergi sendiri main kemana gitu kan nggak mungkin, karena aku ada anak-anak. Jadi me time aku tuh saat aku kerja, dan rasanya me time-nya Teto juga di saat dia kerja, gitu. Jadi itu waktu kita, eee, sama diri kita sendiri ya saat kita kerja, saat kita break kerja gitu ya itu. Iya Itu aku bisa merasa me time buat aku adalah saat dimana aku tidak bersama anak-anak, gitu. Jadi kerja itu ya menurut aku itu me time aku gitu di saat kerja dan di saat break kerja, di waktu itu ya itu satu-satunya waktu di mana aku bisa nggak sama anak-anak kan. Jadi aku manfaatin. Satu memang karena dia di rumahnya pun kerja Tante, maksudnya nyapu, ngepel, Teto dari kecil dia udah pekerjaan-pekerjaan itu tuh udah familiar. Jadi dia apik banget, dia jauh jauh lebih apik daripada aku. Jadi kalau untuk urusan yang kayak gitu, itu dia sendiri yang mau. Aku nggak pernah, "Kamu yang ini ya, aku yang ini." Nggak kayak gitu. Dia yang mau ngurusin itu semua tuh dia sendiri yang mau dan emang dia bagus di situ gitu. Dan mungkin kita lihat keluarga kita juga tipe-tipe papa-papa kita itu in hand juga sama anak-anaknya gitu. Jadi ya kayak dia lihat keluarganya mungkin, aku juga lihat keluargaku. Kit Untungnya keluarganya Teto itu ya, di keluarganya mereka sangat dekat dan keluargaku pun begitu. Jadi kayak nggak terlalu susah sih Tante, ya jadi yang kita tahu ya keluarga ya memang harus kayak gitu. oke Heeh, oke. yang aku tahu ya keluarga ya emang harus ngurus anak, yang ngurus anak ya emang harus orang tuanya gitu. Jadi nggak ada mikir kita nggak punya pembantu Tante dari dulu, nggak ada pembantu. Iya, nggak ada pembantu, jadi kita emang di rumah ya berempat aja. Pada saat, eee, Prilly dan Mas Teto harus kerja, Itu di daycare. Jadi keputusan kita itu, anak-anak itu nggak di rumah orang tua kita, tapi anak-anak itu di daycare. Jadi di saat semua orang itu kontra sama daycare termasuk mama-mama kita tetap kekeh dia harus di daycare. Karena menurut aku kalau ada Mbak, anak-anakku pasti akan nggak lebih baik daripada dia di daycare. Aku lebih tidak percaya Mbak, gitu. oh gitu, oke. Jadi di daycare itu udah keputusan terbaik juga yang pernah aku dan Reto ambil, anak-anak di daycare. Karena di daycare kan anak-anak belajar, bukan cuma dititipin terus diurusin gitu. Jadi ya emang kita harus pinter-pinter juga cari daycare yang bagus. Untungnya daycare aku menurut aku tuh bagus banget, daycare anak-anak. Jadi di situ ada dokternya, ada miss-nya, ada gurunya. Jadi ya apa yang nggak bisa aku ajarin ya mereka bisa ajarin gitu. Jadi, Prilly dan Mas Teto memilih untuk, memasukkan anak Menitipkan anak ke di daycare. daycare? Beneran? Dari bayi sampai sebelum aku penyisiran, Dua-duanya? dua-duanya, Wow. dari bayi. "Kasihan loh anak lu kenapa taruh di daycare?" Enggak kasihan, aku selalu bilang gitu, "Enggak kasihan, kenapa kasihan sama anakku, ah justru bagus dia di daycare." Aku selalu bilang gitu. Kalau Prilly sendiri, ada kesepakatan gitu ya dengan, Mas Teto, ngurus, daripada percaya sama pengasuh anak, sama babysitter katakanlah ya, lebih percaya masuk ke, daycare? Iya sesimpel karena anak-anakku bisa belajar di daycare, karena di daycare udah pasti anak nggak boleh pegang HP, udah pasti, nggak boleh pegang HP. Jadi aku tuh nggak pernah tuh Tante ketemu drama babysitter, drama ART, aku nggak pernah. Kayak teman-temanku kan banyak kayak gitu. Banget. Aku nggak pernah karena kayaknya bikin pusing gitu. Jadi aku nggak pernah. Jadi aku taruh anak-anak ya dari bayi di daycare itu udah keputusan kita berdua gitu. Jadi menurut menurut kita itu eh, paling gampang. Kecuali kalau kayak sekarang kan mau nggak mau keadaannya aku harus urus anak-anak sendiri kan. Kalau dulu kan nggak bisa kan aku kerja, Teto kerja, jadi anak-anak kan harus dititipin nih sama seseorang. Yang kita pilih ya daycare, orang lain
bukan orang tua kita, bukan orang tuaku, bukan orang tua Teto, bukan babysitter, tapi ya kita kasih aja ke daycare gitu. Pertama karena nggak mau merepotkan, Oke. kedua karena nggak mau pindah-pindah aja sih Tante, maksudnya aku kesini nih ke mamaku, nanti pindah lagi ke mamanya Teto gitu. Ribet aja menurut aku ya, itu ribet aja. Kalau ini kan aku cuman Ribetnya ribet waktu gitu ya? ribet waktu, terus pindah-pindah, dan kadang kita harus sesuaiin mamaku lagi bisa, kalau lagi nggak bisa ke sini. Jadwal-jadwalnya itu loh. Kan maksudnya mama-mama kita kan nggak setiap hari ada di rumah kan. Ribet aja mikirin itu, kalau di daycare kan ya udah emang setiap hari ya sekolahnya dia di daycare. Ya udah, dari bayi itu dari 3 bulan. Di, daycare, apa iya bener-bener, clear nggak ada dramanya, ada masalah Ya seandainya atau ada drama itu kan bukan urusan aku, itu kan drama suster-suster dan owner-nya gitu kan. Maksudnya ya kita taunya anak kita beres aja di situ. Nah itu juga kan bikin bikin kita nggak usah memikirkan drama-drama pembantu kan, karena pasti si owner udah memikirkan itu. Nah itu juga sih Tante, untungnya aku tuh bukan tipe-tipe ibu-ibu yang, "Ya anakku kenapa kayak gini anak," nggak gitu, ya udah kan aku udah tahu anakku bersama anak-anak lain di satu tempat. Jadi ketularan pilek, ketularan flu, ya itu udah pasti. oh gitu, Jadi oke. ya udah, ya gimana lagi itu Di udah saat orang keputusanku. tua yang lain ketakutan kalau misalnya Iya, temen ada yang banyak kan ada kayak temen gitu. yang pilek gitu ya, eee, di di sekolah Iya tuh katakan ya, heeh, salahin, nyalain itu kan kita siapa ketakutan gitu. ya, "Situ pilek loh, mendingan Oh, istirahat aja di rumah, entar nularin gitu. yang lain," gitu Iya. ya. Ya kalau Kalau aku sih, kamu enggak, ya anak-anakku ya pasti kalau pulang misalnya pilek gitu ya udah mau gimana lagi. Ya aku maunya dia di daycare dan di daycare bersama anak-anak lain yang mungkin ada yang pilek, ya udah nggak apa-apa. Misalnya merah-merah gitu, sering juga kok matanya bengkak atau alergi, ya udah. Aku nggak pernah, "Ini gimana sih kok bisa kayak gini karena apa nih gini-gini," enggak. Aku aja nggak pernah cek CCTV. Ya udah aku percaya aja. oh sebenarnya ada Ada CCTV-nya? ada. CCTV yang daycare? CCTV di daycare dari Oh segala wow, sisi. oke 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 Iya, oke. cuman aku karena udah lama ya Tante ya, mungkin awal-awal aku cek selalu, lihat anakku lagi ngapain ya gitu. Cuman ke sini-sini aku udah percaya. Ya itu karena aku udah research banget daycare yang paling bagus di BSD gitu. Artinya dengan kegiatan jam kerja itu lebih nyaman ya? Artinya habis sebelum kerja Iya, ngedropin sebelum kerja dulu, ngedrop, pulang kerja jemput, gitu. Itu udah aku pokoknya anak bangun, masih tidur angkat, taruh di daycare, nanti mereka yang mandiin, mandi pulang juga di mereka sana iya semuanya? mandi, makan, tidur semuanya. Dan aku sukanya kenapa aku suka banget taruh di daycare, anak-anak di sana itu makan semua makan, tidur semua tidur. Jadi udah pasti jam tidurnya sama. Semuanya tidur, lucu banget. Jadi jadi aku merasa anakku lebih teratur. Nah aku merasa anakku 1, 2 ini kan Kelana itu 5 tahun di daycare, kembarnya kan cuman sebentar kan, karena habis itu kita pindah kan. Itu beda berdua. Aku merasa, anakku yang pertama tuh lebih lebih apa ya, kan dia belajarnya lebih lama kan di Oke daycare, oke. beda. Apa bedanya Prilly yang bisa yang bisa kelihatan, yang bisa didefinisikan? Yang satu lebih lama di daycare gitu kan ya, yang satunya, eee, lebih sebentar gitu Lebih sebentar, dia pengalamannya? masih bayi banget kan, umur 2 tahun lebih dia udah keluar kan, karena 3 tahun dia udah di New Zealand. Beda Tante, Kelana itu anakku yang pertama itu kayak belajar ABC dia udah nyanyi ABC udah dari Oh, kecil, ini yang kita kayak ngomongin di gitu-gitu. Indonesia kan Iya di ibaratnya kan? Indonesia di Ya waktu Indonesia, iya. waktu apa, Heeh, sebelum berangkat ke New mhm. Zealand kan? Karena di daycare aku ini kayak melipat baju diajarin, menyisir rambut diajarin, jadi itu dia bisa semua. Nah kalau si kembara ini ya belajarnya harus mau nggak mau dari aku, ya itu bedanya di situ, gitu. Jadi yang kedua ini ya semuanya full sama aku nih, gitu. Kalau yang Kelana dia udah bisa semua sendiri karena dia belajar dari daycare. Iya, cuman memang si Kelana di umur seperti kembara dulu dia udah lebih lebih mandiri lah, lebih banyak bisanya gitu. Aku melihatnya beda, kalau kembar ini bener-bener produk produk aku nih, bener-bener aku yang ngaji Oke karena dia cuma oke sebentar di daycare. oke oke. Jadi pas pindah harus mulai lagi dari nol dong karena kan, pas Iya, pindah bener-bener Prilly semuanya nggak taruh di aku. daycare yang, kembara?
waktu di New Zealand? Ditaruh di daycare karena umur di bawah 5 tahun itu memang harus di daycare. Jadi belum sekolah. Jadi di New Zealand itu setiap anak ulang tahun ke-5 dia masuk SD. Oh, Gitu. Jadi beda sama kita setiap tahun ajaran bulan Juli anak masuk SD naik kelas. Kalau di New Zealand itu anak ulang tahun 5 mau bulan apapun itu dia masuk SD. Jadi kembaran ini udah mau SD nih, udah mau masuk SD. Perbedaan daycare di Indonesia dan di New Zealand itu tuh kita tuh nggak boleh maksa anak Tante. Jadi misalnya nawarin makan nih, mau makan nggak? Kalau dia nggak mau ya udah. Kalau di Indonesia kan jam segitu harus makan disuapin gitu kan. Kalau di New Zealand itu anak harus mandiri jadi nggak disuapin. Ada apa eat time, tapi kalau misalnya dia nggak mau makan ya udah gitu. Itu aku agak culture shock sih di New Zealand karena daycareku di Indonesia kan bagus banget nih buat menurut aku. ya. Begitu pindah ke New Zealand kok gini ya. Oke, oke, oke. Aduh ini lebih kacau banget menurut aku Berarti itu gitu. salah satu yang unexpected juga Oh dong. iya benar. Iya. Sementara kalau menurut ceritanya Di sana tuh nggak Prilly gitu. tadi, kalau dia nggak mau makan Iya jangan sampai dipaksa, habis, ya udah. ya Kalau udah nggak mau makan juga ya udah, nggak usah nggak makan. kita nggak bisa dong, kita ketakutan dong kalau Iya dia dong, nggak itu makan juga dong. makanya aku bawain makanan loh Tante, karena aku takut anakku nggak makan. Nggak boleh, nggak boleh Oh, kayak gitu. oke, Dia harus oke. ikutin, ya mau nggak mau aku nggak suka tapi aku harus ikutin kan. Aku bawain makanan, aku bawain bekal, terus kata dia nggak boleh, emang kita di sini mendidiknya begitu. Oh ya udah. Oke, katakanlah ya mereka punya pola seperti itu, kalau anak nggak mau makan, tapi kan nggak mungkin didiemin ya. Ini keluar sedikit ya dari topik, Iya artinya kan iya. kalau misalnya dia nggak makan, saya aja ngebayanginnya anak nggak mau makan pasti akan saya kejar supaya Iya. gimana caranya, Ya ada bisa makan ya? snack-snack gitu sih Tante, Oke. snack-snack gitu, cuman yang makan besar kayak kembar tuh awal-awal kan dia tidak terbiasa ke makanan di luar negeri kan, pasta yang kayak gitu-gitu kan si anakku yang kedua itu anaknya Indonesia banget, ayam goreng, nasi yang kayak gitu kan, dia masih nggak mau lah, nggak mau makan gitu waktu itu, waktu awal-awal di daycare. Jadi ya makan buah, makan snack-snack aja, baru pulangnya baru makan. Terus sekarang aku nggak tahu di semua sekolah atau enggak, cuman ada free lunch, jadi aku semakin bebas. Jadi di sekolah-sekolah dikasih makan. Wow, oke. Itu juga udah meringankan orang Iya tua dong, ya iya ibaratnya untuk banget Tante. hal sesederhana itu ya, free lunch itu kan, ya udah berarti kan anak dari pagi mungkin sarapan udah dari rumah ya, tinggal Sarapan lunch juga di ada, sana, kalau sarapan memang ada di sekolah. dari sarapan banget Iya. really. Iya. Sarapan di sekolah sarapan. Cuman anakku enggak tipe sarapan jadi tapi ada breakfast di sekolah, Oke, gitu. oke. Jadi aku cuman, ya masak buat makan malam aja. Kalau lingkungan sendiri Prilly, ada kekhawatiran nggak, mmm, pindah ke luar negeri? Ada budaya yang berbeda dengan budaya kita di Indonesia dan otomatis, kita tidak bisa menahan budaya itu terekspos ke anak-anak gitu. Dan anak-anak saat ini di umur yang, masih kanak-kanak lah ya boleh dibilang seperti itu. Kalau itu sih mungkin nggak, apa ya Tante, nggak terlalu sih. Karena justru yang aku lihat itu, yang main HP itu justru anak-anak Indonesia atau mungkin Asia aku juga nggak tahu sih. Cuman kalau yang bule-bulenya itu mereka nggak pernah pegang HP anak-anaknya. Yang aku tahu ya kalau lagi sama keluarga, pokoknya mereka nggak gadget gitu tipenya. Itu yang malah itu yang aku suka sebenarnya. Jadi aku pengen anak-anakku kayak gitu karena jujur aja anak-anakku sejak aku pegang ya jadinya kalau aku lagi pusing banget ujung-ujungnya kan pasti aku kasih HP kan. Oke. Salah sih nggak boleh diikutin ya. Gitu jadi aku Kalau pengen kasih game aja nggak cukup? iya sekarang lagi ke game dan sekarang aku cuman bolehin anak-anakku ya nonton Netflix aja nggak boleh YouTube. Karena YouTube udah YouTube Kids juga tetap aja. Ada ya? Ya Kalau nggak bagus Netflix nggak bagus. kamu berarti harus pasang Film. parenting lock-nya? Iya di yang Netflix yang khusus kids aja. Nah sekarang ini, aku lagi ngarahin anak-anak tuh ke gambar. Jadi menggambar. Jadi nggak pegang HP. Kayak sekarang di Indonesia nih mereka udah nggak pernah pegang HP. Jadi gambar aja, gitu. Kebetulan anakku suka gambar jadinya ya aku alihinnya ke situ, kita alihinnya ke situ. Selama hampir 2 tahun
sekeluarga hijrah ke New Zealand dengan semua tantangan, dengan semua masa-masa naik dan turun yang pernah dihadapi bersama. Ada nggak sih momen yang paling berat buat Prilly, setelah pindah ke sana? Momen paling berat di sananya sih nggak ada sih Tante. Selama di sana semua aku belum ada sesuatu yang berat banget yang membuat aku menyesal. Cuman untuk ke sana itu momen yang paling berat adalah ninggalin papa mamaku, terutama papaku kan udah nggak, maksudnya nggak sehat, nggak ada sakitnya gitu. Jadi itu berat banget sih buat aku meninggalkan itu, keputusan memutuskan itu di awal, ya itu yang aku pikirin cuman itu, gimana papa. Lalu Prilly, apa yang bisa di-share, ke teman-teman di Awareness Podcast untuk keluarga-keluarga muda yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, yang punya cita-cita pengen migrasi ke luar negeri gitu ya? Yang pertama sih aku selalu bilang, mimpi aja. Karena aku pertama kali dari ngebayangin terus, karena aku selalu mikir New Zealand itu mustahil buat aku. Pindah ke luar negeri itu mustahil. Tapi aku terus, terutama suamiku sih, aku pengen banget ke situ. Jadi selalu kita omongin gitu, pengen banget ke New Zealand, suatu saat kita harus ke New Zealand gitu. Jadi pertama dari bermimpi dulu, dari bayang-bayangin, terus sama Jadi berarti bermimpi sama ngomongin terus, itu tuh bukan hanya sekedar quotes ya? itu Itu bener, tuh bener-bener terjadi iya pada Prilly dan iya, Mas Teto bener-bener gitu ya? terjadi. Jadi diomongin dan ngebayangin terus dan Dan ngebayangin terus, jadi kalau ada apa-apa kita pikirnya New Zealand. Emang udah pikirin situ, padahal kita tahu itu nggak mungkin. Ya gimana, nggak ada dananya, nggak ada jalan menuju sana, gitu. Mimpi, pokoknya kita omongin terus aja, kita omongin terus. Abis itu sama harus tekun sih Tante, maksudnya kalau kalau mau mencapai sebuah goals, ya dijalanin, satu persatunya tuh harus dijalanin, jangan mundur, karena aku nggak mundur. Maksudnya aku, sampai sampai bisa gitu, pokoknya udah di-push ampe kalau emang udah nggak bisa baru nyerah. Tapi kalau misalnya masih kayaknya masih bisa, ya kita lanjutin aja, satu-satu kita jalanin gitu. pada saat ngejalaninnya Prilly dan Mas Teto cukup solid untuk ngejalanin bareng gitu ya? Karena kan bukan tidak mungkin artinya, bertepuk sebelah tangan. Jadi artinya yang satu semangat banget, yang satu tuh enggak sesemangat yang satunya lagi gitu. Memang waktu awal kan yang aku bilang kan Teto juga mikir, nggak mungkin, jadi dia membiarkan aku jalanin sendiri nih. Oke, berarti ada masa seperti itu Ada masa ya? seperti itu, Oke. tapi begitu kok kayaknya kita udah lebih dari setengah nih, baru mulai serius, baru mulai kita jadi sama, jadi bareng. Waktu Prilly ngejalanin sendiri, itu ngejalanin sendirinya tuh kan artinya, submit dokumen sendiri gitu? Nyiapin semua dokumen, kan yang mau kuliah Teto ya. Oke Aku yang oke. nyiapin dokumen, Iya dia, iya iya "Ayo iya. ini gimana, mana ijazah kamu, mana ini kamu." Ya semuanya pokoknya aku yang kejar, sampai dia, "Aduh udahlah nggak usah, nggak mungkin lah, nggak mungkin," yang begitu tuh. Berarti ada masa seperti itu ya? Ada awal-awal, nggak mungkin begitu udah, "Ini kayaknya bisa," udah mulai Jadi tadi kalau punya mimpi dijalanin, iya, disebutin, disebutin iya, diucapin terus-terusan dibayangin gitu ya? terus, Oke. Yang kedua tekun, jangan putus asa sampai mentok, sampai mentok, sampai bener-bener nggak ada ditolak, jalan keluar, nggak sampai ada heeh, ditolak. sampai ditolak. Sampai ditolak dong berarti? Mentoknya itu Mentoknya sampai sampai ditolak. emang Karena aplikasi aku itu dari ditolak? pertama kali aku jalanin, kan pertama kali kan harus, tes bahasa Inggris. Itu tuh di situ aku bilang, "Kalau ini kita lolos bahasa Inggris, kita lanjut ke sini ya." Ternyata lolos bahasa Inggrisnya. Terus urus yang ini, kalau ampe di-approve sama kampus, kita lanjut sini ya. Jadi satu-satu, aku bener-bener satu-satu. Mhm. Dan untungnya ya lolos lolos. Udah approve, jalan deh. Teman-teman, kita harus menyudahi episode ke-24 ini bersama dengan Prilly Karmelita. Nanti mungkin kalau boleh kita dapat cuplikan-cuplikan sedikit dari beberapa video YouTube-nya Prilly ya, yang bisa ngasih lihat, gimana organiknya Prilly dan adik-adiknya ini berbagi cerita, eee, bersama dari New Zealand. Terima kasih.